Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, Engkau yang menuntun langkah kami, menyertai kami dalam setiap apa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat dan Engkau luar biasa di hidup kami. Tidak ada yang lain, Allah lain yang kami sembah selain Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, kami berucap syukur, menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin sertai Tuhan, dan kami mengucap syukur hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan di mesbah doa. Biarlah firman Tuhan akan selalu memperbaiki dan menuntun langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara, di sini pagi ya, dan di sana malam tentunya ya, seperti biasa ya, mengucap syukur dengan keadaan yang sangat dingin di sini, tapi Tuhan pelihara kita semua. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya atas khotbah-khotbah Ibu yang saya dengarkan selama ini. Itu sangat-sangat membangkitkan iman dan pengharapan kami. Amin, puji Tuhan. Kami juga adalah satu keluarga yang setia mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur mulai pertengahan tahun 2020 hingga sekarang. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Beberapa bulan yang lalu saya terkena batuk kering. Sangat tersiksa, bermalam-malam saya tidak bisa tidur, batuk kering, batuk terus. Sudah berbagai obat herbal saya coba, namun tidak ada hasil. Sampai saya ke dokter pun, sementara ada obatnya saja batuk saya berhenti, tapi pas obat habis batuknya kambuh lagi ya. Sangat menyiksa saudara ya, kalau batuk itu pasti nggak bisa tidur malam itu. Aduh, apalagi kalau lehernya gatal ya, itu benar-benar sangat mengganggu. Nah, ke dokter minum obat, tapi kalau obatnya habis ya saya mengalami batuk-batuk lagi. Dan akhirnya kadang saya marah, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan Engkau tidak menyembuhkan batuk saya? Saya sudah berdoa tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi kembali saya bertobat dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua atas izin Tuhan. Ya, saya hanya bisa berdoa saja. Tuhan, jika Engkau izinkan, saya berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, jika Engkau izinkan saya sembuh, saya akan sangat bersyukur. Kalaupun belum diberi juga, ya berilah saya kekuatan untuk menjalaninya, dan terjadilah dalam hidup saya sesuai dengan waktunya Tuhan. Berarti sudah penyerahan ya Bu ya. Saya sangat tersiksa ya ketika tidak bisa mendengar apa-apa dalam jarak 2 meter ya. Karena batuk saya mulai berkurang karena saya minum obat ya Paramex, flu dan batuk. Tapi ternyata setelah minum obat Paramex, malah kedua telinga saya menjadi tuli. Waduh ya. Dan saya sangat tersiksa ketika saya tidak bisa mendengar apa-apa dalam jarak 2 meter. Saya kemudian kembali berdoa kepada Tuhan, dan saya cuma minta ketika perayaan Natal tanggal 12 Desember nanti, ya saya mau sembuh dan saya bisa kembali mendengar dengan jelas. Tapi saya tidak memaksa kehendak saya yang terjadi, tapi biarlah rencana dan kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya berjanji kepada Tuhan, meskipun saya tidak sembuh, saya akan tetap bersyukur dan bersaksi di mesbah doa, karena saya mendengar yang bersaksi selama ini adalah orang-orang yang sembuh dan juga mengalami mujizat. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain, yaitu untuk menyembuhkan telinga saya. Sekarang saya sudah bisa mendengar dengan normal seperti sedia kala, tepat 3 hari sebelum perayaan Natal. Terima kasih Ibu, saya mengucap syukur, dan 2 ayat ini yang selalu menjadi rema dalam hidup saya, yaitu Amsal 3:6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ya, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Kedua ayat inilah yang selalu menguatkan iman saya. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan Yesus memberkati Ibu ya dan keluarga. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Nama saya Susi dari kota Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Puji Tuhan ya. Kita mendengar satu kesaksian yang luar biasa saudara ya, bahwa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Memang ya ketika menunggu penantian disembuhkan itu rasanya lama. Apalagi yang batuk sampai berbulan-bulan ya. Dan ya Tuhan itu selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan tetaplah percaya, tetaplah setia, tetaplah berdoa. Jangan pernah marah kepada Tuhan, tetapi tetaplah bersyukur sebab Tuhan yang sanggup dan pegang kendali di hidup kita. Ya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, dan kita kemarin sudah selesai dengan ulangan pasal 25. Banyak hal yang sudah kita pelajari di sana. Ya, dan terakhir kemarin ingat Tuhan berkata mereka harus memusnahkan orang Amalek. Kenapa? Karena orang Amalek itu jahat. Ya, dan Tuhan bilang jangan engkau biarkan satu pun dari mereka. Ya, sebab pada intinya sebenarnya ya Allah itu mau hidup itu di dunia itu tidak ada kejahatan. Tapi ya di zaman perjanjian baru kita tahu Yesus datang mengajarkan kepada kita bahwa jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sekarang kita masuk pasal 26, mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya, ya dikatakan, dan engkau telah mendudukinya, ya dikatakan, dan engkau telah mendudukinya dan diam, ya di negeri itu, saudara, dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan ya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruh dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Ya, jadi Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kalau engkau masuk ke negeri yang sudah aku berikan kepadamu dan engkau mulai bekerja, ada hasil tanah ya, maka engkau harus membawa hasil pertama itu ya, mempersembahkan ya hasil tanah yang pertama itu kepada Tuhan Allahmu ya, ke tempat kemana nanti Tuhan akan suruh engkau menaruh di sana. Ayat 3, dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan. Ya, Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Jadi sebagai tanda ucapan syukur, bawa persembahan pertama kepada imam di rumah Tuhan. Dan harus dikatakan ya, aku tuh mengucap syukur karena aku telah memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allahku kepada nenek moyangku. Ayat 4, maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku, ya Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara, ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat.
Ya saudara, ya Tuhan menyuruh ya ketika engkau pergi ya kepada imam mempersembahkan persembahan, maka engkau harus menyatakan, jadi disuruh ya bersaksi lagi tentang kedahsyatan Tuhan, mengingat bagaimana nenek moyang bangsa Israel itu telah dibawa keluar dari tanah perbudakan menuju ke satu tempat perjanjian. Ya, mereka disuruh terus menceritakan hal itu supaya mereka mengingat akan perbuatan Tuhan. Ceritakan kepada anak cucumu. Ya, harus engkau terus perkatakan itu tentang bagaimana Tuhan dahsyat membawa engkau keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan membawa engkau ke tempat ini, ya. Ayat 8, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini untuk memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku ya Tuhan. Jadi kenapa saudara Tuhan menyuruh bangsa ini mengulang-ulang tentang kisah perbudakan mereka di Mesir dan tentang kisah bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, agar bangsa itu ingat ya dan tidak melupakan Tuhan. Kita harus terus mengingat perbuatan Tuhan. Makanya saudara, ketika engkau mengalami kesaksian, engkau mengalami satu perbuatan Tuhan yang besar, ceritakan itu kepada orang, ceritakan itu kepada anak cucumu, bahwa Tuhan itu baik. Ya, sehingga apa saudara? Itu akan membuat kita selalu ingat ya akan Tuhan. Dan diberkatilah, dikatakan orang yang terus mengandalkan Tuhan, ya. Jadi pembacaan berbagai tindakan Allah terhadap umatnya ini menolong bangsa itu untuk mengingat apa yang telah Allah lakukan bagi mereka. Jadi ya kita perlu mengingat, kita perlu terus memperkatakan kebaikan Tuhan. Bagaimana sejarah hubungan kita dengan Allah, saudara? Ya, dapatkah kita juga menceritakan dengan jelas tuntunan Tuhan ya atas hidup kita? Ya, bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang tentang bagaimana Tuhan menolong kita? Ya, bagaimana sejarah kerohanian kita? Bagaimana Tuhan secara pribadi telah menuntun kita? Itu adalah satu gambaran bagi kita semua hari ini. Kita pun harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan yang bisa kita ceritakan kepada orang. Saya kalau bertemu dengan orang, saudara, ya saya menceritakan tentang kisah Tuhan, bagaimana Tuhan menjamah saya, bagaimana Dia membawa saya keluar, bagaimana Dia menuntun langkah-langkah hidup saya. Itu penting, makanya saya selalu berkata, setiap orang Kristen wajib punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena pengalaman pribadi dengan Tuhan itulah yang akan membuat iman kita ini kuat. Setelah kita menceritakan kepada orang-orang, aduh saya itu ya mengalami Tuhan. Ya ketika kita menceritakan bagaimana Tuhan itu menolong kita, bagaimana Dia menyelamatkan kita, ya itu akan membantu kita untuk menguatkan iman kita. Ya, dikatakan kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Ya, jadi saudara, penting bagi kita juga di sini kita belajar Tuhan menyuruh bangsa itu membawa hasil pertama dari tuaian mereka. Artinya apa? Semua yang Tuhan beri di hidup kita ini tidak semua harus kita makan. Ya, sebagian harus kita sisakan, atau bahkan ya penghasilan pertama ya itu harus kita berikan bagi Tuhan. Kita diajar bahwa semua kita bisa bekerja, itu kan anugerah Tuhan. Kita bisa menghasilkan uang, itu pun anugerah Tuhan. Tidak ada satu pun di hidup ini yang bisa kita lakukan karena kekuatan kita. Ya Tuhanlah ya sumber segala-galanya. Sampai hari ini saya bisa terus ya memberikan pengajaran, ya membawa mesbah doa, itu pun semua karena anugerah Tuhan. Ya tidak ada satu pun yang kita dapat dari diri kita, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu saudara, ya biarlah kita terus ingat ya akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita juga terus ingat
Dan milikilah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan menuntun kita supaya kita bisa menceritakan setiap perbuatan Tuhan itu kepada orang lain, kepada anak cucu kita, dan mereka juga bisa punya iman kepada Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Engkau Tuhan yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus menghormati Tuhan lewat apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Lewat persembahan kami, pemberian kami, Kau mengajarkan kepada kami bangsa Israel harus membawa hasil pertama dari semua yang mereka dapat dari tanah itu, dan mengucap syukur kepada Tuhan, serta menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Ajar juga kepada kami Tuhan, untuk memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, sehingga kami juga dapat menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang di sekeliling kami, kepada anak cucu kami. Biarlah itu keluar dari mulut kami, agar kisah tentang perbuatan Tuhan di hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Mesbah Doa yang setia mengikuti. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan berkatakan, dalam nama Yesus aku disembuhkan. Karena Tuhanlah dokter di atas segala dokter. Dia penyembuh yang ajaib, Yehova Rafa. Hamba berdoa juga bagi setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupi. Yang ada masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kau juga memberkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, dan juga Tuhan yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran. Kami lepaskan itu semua dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini rindu punya keturunan. Berikan keturunan ilahi. Kami melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan terjadi. Orang-orang berbalik datang kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri. Bersihkan bangsa kami dari segala korupsi, kenajisan, percabulan, karena kebenaran akan meninggikan derajat bangsa. Terima kasih Bapak, berkati juga bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hamba sedang berada di benua Amerika hari ini. Tuhan memberkati Tuhan, dan biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan beberapa hari ke depan mendatangkan Tuhan pertobatan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bahkan sampai kami kembali ke Indonesia di akhir bulan nanti, Tuhan menyertai. Berkati seluruh jemaat Mesbah Doa dimanapun berada. Biarlah mereka dikuatkan, dipulihkan, dihiburkan, dan dibangkitkan. Mari buka kedua tangan kita saudara. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. And there I find you in